잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal tadi yang mana sudah dituliskan di bagian intro. Untuk soal pertama, pertumbuhan, perkembangan, belajar dan latihan. Pertumbuhan adalah divisi yang mengacu pada perubahan fisik atau biologis yang terjadi pada tubuh seseorang seiring waktu seperti peningkatan tinggi badan, berat badan, dan perkembangan fisik lainnya. Contohnya, pertumbuhan tubuh anak-anak yang terjadi selama masa pubertas. Perkembangan. Divisi perkembangan adalah mencakup perubahan yang lebih luas dan kompleks termasuk aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial individu. Ini melibatkan perubahan dalam kemampuan berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan lingkungan. Belajar. Belajar adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau pemahaman melalui studi atau instruksi, yaitu ini latihan. Perbedaan latihan adalah intervensi yang dilakukan secara berulang-ulang untuk meningkatkan keterampilan, kekuatan, dan kemampuan tertentu. Untuk soal yang kedua, prinsip-prinsip perkembangan ada salah satunya prinsip kesinambungan, prinsip perubahan, prinsip individualitas, prinsip interaksi, prinsip keterkaitan, dan prinsip rentang perkembangan. Selanjutnya ke soal nomor 3, yaitu perspektif dan perkembangan itu terbagi menjadi 3, yaitu behaviorisme, yaitu perkembangan manusia, kedua ada kognitif, yaitu cara berpikirnya manusia, ketiga ada humanisme, yaitu memanusiakan manusia. Lanjut ke soal nomor 4, tugas perkembangan remaja, serangkaian tentang tantangan dan perubahan yang harus dihadapi oleh individu selama masa remaja. Masa remaja merupakan periode transisi yang penting dalam kehidupan seorang, di mana mereka mengalami perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial, dan identitas. Beberapa tugas perkembangan yang umum dihadapi oleh remaja termasuknya itu pengembangan identitas, mengatasi konflik identitas, mengembangkan kemandirian, terus membangun hubungan sosial, terus juga mengelola emosi, menetapkan tujuan, dan mengejar mimpi. Tugas perkembangan remaja ini penting dalam membentuk identitas dan kemandirian individu, serta menyiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dan kesempatan yang ada di masa dewasa. Dengan memahami dan mengatasi tugas-tugas ini, remaja dapat mengalami pertumbuhan pribadi yang positif dan berkembang menjadi individu yang mandiri. Terus ke soal nomor 5, salah satu contoh permasalahan yang sering terjadi di sekolah adalah kasus bullying atau bully dapat memiliki dampak yang serius pada kesejahteraan mental. Untuk mengatasinya, kita harus pendidikan dan kesadaran, memberikan pendidikan kepada siswa dan sekolah tentang apa itu bully, dampak negatifnya, dan bagaimana melaporkan kasus bully. Kesadaran akan masalah intimidasi dapat membantu mencegahnya. Kebijakan anti-intimidasi atau anti-bully, menerapkan kebijakan sekolah yang jelas dan tegas berkait dengan intimidasi atau bully. Terus ada pembinaan dan konseling. Ini juga efektif memberikan dukungan dan bimbingan kepada korban. Terus juga kita harus keterlibatan orang tua dengan mendekatkan dan holistik dan kolaboratif. Intimidasi di sekolah dapat diatasi dengan efektif. Penting untuk melibatkan semua pihak berkaitan bekerja sama dengan upaya mencegahnya dan menyelesaikan kasus intimidasi atau bully untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, positif bagi semua siswa. Oke, terima kasih.